warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi allazina mazzalu amwalahum lillah fastaujabul jazaa'al awfa. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang ada sebelum kita ada, Tuhan yang ada setelah kita ada, dan Tuhan yang selalu ada setelah kita tiada nantinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam zulumatil jahli menuju ke alam ufukil ilmi wal ma'rifah. Semoga dengan menyampaikan salawat serta salam kepada beliau di yaumul kiamat nanti kita diberikan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang kami hormati serta seluruh peserta dan penonton musabaqah syaril Quran yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet dan jelemet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya sehingga ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat serta mendengar berita terkini sehingga ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya sehingga ia menjadi kufur? Permasalahan ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran syaitan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi yang konkret. Maka oleh karena itu, perkenankanlah kami bertiga membawakan sebuah syarhan dengan judul Ekonomi Syariah dan Penguatan Masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas.
bihi fantaha falahu ma salaf wa Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa telah mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, firman Allah pada ayat ini mengisyaratkan kepada kita umat Islam agar memiliki ekonomi yang kuat dan senantiasa menjauhi riba. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berawal dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku memiliki banyak harta, tetapi penerusku hanya satu orang anak. Bolehkah jika aku menikahkan 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya? Tidak boleh. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kendati memiliki harta yang banyak, tidak diperkenankan menyedekahkan semuanya, sehingga mengancam kehidupan kita menjadi miskin dan menderita. Seraya melanjutkan perkataannya, sungguh aku menginginkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itu lebih baik bagimu daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa, serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Islam menginginkan orang tua dapat meninggalkan generasi penerus dalam keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kalimat khaufu alaihim sebagai bentuk kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-siakan. Kenapa demikian? Sebab seperti yang kita tahu bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, apabila ekonominya buruk, maka pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk didapatkan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola keadaan perekonomian mereka. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat antara yang kaya dan yang miskin
dan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. The rich richer and the poor poorer. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka, bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari pernyataan ini, maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita simak dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Firman Allah pada ayat ini dengan tegas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kepentingan bersama. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, serta sistem ekonomi yang diorientasikan demi kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negeri kita jikalau kita menginginkan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan di negeri kita Indonesia ini masih terdapat 37,5 juta umat yang berada di garis kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Setelah diteliti oleh Badan Peneliti di Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta umat Islam yang berada di garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan yang sangat besar di dalam pikiran kita. Mengapa umat Islam lebih banyak terjerumus ke dalam lingkup kemiskinan? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Bagaimanakah konsep Islam di dalam perekonomian? Mari kita simak dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah idza fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan transaksi jual beli apabila saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menyebutkan bahwa ayat ini merupakan sebuah dasar dari sistem ekonomi Islam, dan ayat ini pula merupakan himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Oleh karena itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Demikian, kami mengajak seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem ekonomi Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka, secara tidak langsung, segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Madinah, Ingin sembahyang berlama-lama, Semoga syarahan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.